Ya, di sini kita akan mempunyai temanya itu yaitu bot Telegram si penunjang berbagai aktivitas ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya. Kita langsung saja berikutnya. Nih, ada yang tahu logo aplikasi apa di samping ini? Di sini ada suatu logo aplikasi. Mungkin dari Buka aplikasi Telegram. Widih, Telegram. GoPro udah punya Telegram belum ya? Belum punya, Kak. Widih. Cara maininnya aja nggak bisa. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu ya. Gimana cara mainnya nanti kita bahas dulu untuk perkenalan dari aplikasi yang satu ini. Jadi Telegram itu salah satu aplikasi pengirim pesan juga, sama seperti WhatsApp pada umumnya ya. Jadi orang-orang memang kebanyakan pada pakai WhatsApp ya. Tapi dari Telegram ini pun sebetulnya sama aja. Kita bisa ngirim pesan tapi punya perbedaan masing-masing. Dari pengertian Telegram menurut Wikipedia, jadi Telegram itu sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan atau cloud yang bersifat gratis dan nirlaba. Nah, jadi udah ketahuan nih bedanya ya. Jadi sebetulnya si Telegram ini punya server sendiri untuk menyimpan, untuk membackup pesan-pesan yang kita punya ya di akun-akun Telegram kita. Berbeda dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu untuk membackup pesan-pesan kita itu ada di Google ya. Kita bisa cek di settingan atau setelan WhatsApp untuk membackup suatu data dari percakapan atau media di salah satu, misalnya di beberapa percakapan itu bisa kita cek di setelan WhatsApp ya. Telegram tersedia untuk perangkat telepon seluler dan sistem perangkat komputer. Jadi ini bisa dua perangkat, yaitu di telepon seluler dan juga di web ya. Sama kayak WhatsApp juga. Jadi ada web WhatsApp, ada juga WhatsApp mobile. Jadi di sini para pengguna juga dapat mengirim pesan dan bertukar foto, video, stiker, audio dan di beberapa lainnya. Nah, di sini kita ada perbandingan atau perbedaan dari Telegram dan WhatsApp. Dimulai dari fitur pertama, yaitu ada multi-way option in. Jadi masing-masing. Kak, Gopur. Ya. Paling. Kenapa Gopur? Ya Gopur, sambil didengerin aja ya. Jadi untuk keterangan multi-way opt-in ini bisa menambah kontak terlebih dahulu. Ya, Telegram juga iya, WhatsApp juga iya. Jadi kita kalau misalnya ingin memulai percakapan dengan seseorang, berarti kita harus menambahkan kontaknya terlebih dahulu, yaitu save number ya, save nomornya. Jadi misalnya saya mau chat si Gopur, nomor si Gopur harus saya save dulu gitu. Nah, jadi yang kedua ada tanpa SIM card. Jadi artinya bisa digunakan walaupun dengan gadget tanpa SIM card, tapi tetap membutuhkan verifikasi ke nomor yang dipakai. Jadi misalnya gini nih, Gopur punya WhatsApp dengan nomor bla bla bla, tapi dipakainya di HP B gitu, tapi nomornya tetap aktif. Nah gitu. Di Telegram itu bisa, dan juga WhatsApp juga bisa, jadi nggak masalah ya, nggak pakai SIM card di HP yang digunakan untuk menggunakan kedua aplikasi tersebut. Lalu yang ketiga ada kirim file. Nah ini yang cukup beda ya. Bedanya agak jauh, karena di Telegram bisa mengirim semua file dengan maksimum 1,5 GB ya. Ini besar sekali. Lalu kalau WhatsApp itu cuma berupa audio, video, image, dan PDF. Dan itu rata-rata nggak bisa nyampe 1 GB ya. Jadi bedanya sangat jauh. Telegram sangat bisa mumpuni untuk
mengirim file yang besarnya itu hingga 1,5 GB ya. Nah, lalu ada platform itu mobile phone, Windows, Macintosh atau Mac OS. Lalu WhatsApp cuma ada di mobile phone only. Lalu ada synchron to cloud. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pesan yang dikirim itu disinkronkan dengan cloud server. Kalau Telegram di server Telegram, kalau WhatsApp di device user. Nah, ini nih yang saya bilang tadi, pesan disimpan di device user, namun user bisa membackup pesan ke cloud Google atau iCloud Apple. Jadi biasanya nih kalau kita pengguna Android, install WhatsApp di setelannya itu untuk membackup semua pesan atau percakapan yang ada di akun kita masing-masing, itu kita menggunakan Google ya, Google Drive kalau nggak salah. Jadi cloud Google itu Maaf Kak, keluar dulu soalnya banyak orderan. Ya Pur, gak apa ya, nanti dicek lagi aja, komik bisa nyusul lagi ya. Siap. Masih Gopur. Ya, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai cloud Google. Jadi cloud Google itu suatu storage sama aja seperti Google Drive, nggak ada bedanya. Jadi untuk penyimpanan, backupan semua media yang ada di akun WhatsApp kita itu di backup di Google Drive, atau juga untuk iCloud untuk pengguna Apple ya, Apple. Lalu untuk video chat, no. Jadi Telegram belum ada fitur untuk video call dibanding dengan WhatsApp ya. Apalagi WhatsApp itu memang sekarang udah bisa video call dengan banyak orang ya, tapi tetap menggunakan developer Messenger karena setelah diakuisisi oleh Facebook ya, WhatsApp itu udah diakuisisi oleh Facebook udah lama. Jadi berbagai fitur-fitur yang ada di Facebook bisa teraplikasikan juga di WhatsApp. Lalu yang selanjutnya ada multi-device session. Aplikasi bisa diakses bersamaan dengan device yang berbeda. Nah, ini juga beda. Jadi di Telegram itu ya, jadi user itu bisa mengakses salah satu device atau mengakses bersamaan. Pesan akan sinkron dengan semua device yang aktif. Nah, jadi kita itu pakai Telegram nih dalam 3 laptop itu bisa gitu. Beda lagi dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu satu akun hanya bisa untuk mengakses WhatsApp di desktop, aplikasi WhatsApp di mobile phone harus aktif dan online. Nah, iya, bedanya harus aktif dan online ya. Kalau di WhatsApp gitu. Salah ya, maaf. Lalu selanjutnya ada grup dan channel. Mungkin kapasitasnya ya. Jadi kapasitas maksimum untuk grup atau channel dari Telegram itu luar biasa, sangat besar juga. Setelah tadi ada pengiriman file atau penyimpanan file di Telegram hampir 1,5 giga ya. Di grup channel ini kita bisa punya member sebanyak 1000 member. Nah, di WhatsApp sangat tidak mumpuni ya. Jadi di WhatsApp cuma bisa sampai 256 member saja gitu. Lalu ada edit pesan terkirim. Jadi pesan yang dikirim bisa dirubah atau diedit. Yes, karena kalau di Telegram bisa nyimpen pesan di server mereka. Kalau di WhatsApp itu no. Jadi kalau di WhatsApp itu kan tadi udah dijelasin di penyimpanannya itu pakai cloud Google, jadi agak sulit ya mungkin. Untuk enkripsi saya ini belum terlalu ngerti, tapi sejauh ini agak ngerti sih. Untuk Telegram pakai mProto, lalu WhatsApp end-to-end encryption. Suka kita nemuin tuh kalau misalnya kita cek di salah satu grup WhatsApp, kita klik profil grupnya, ada bacaan end-to-end encryption gitu ya. Nah, nanti kita lebih cari tahu ya. Lalu ada API memungkinkan Telegram dikembangkan dengan aplikasi lain. Jadi bisa dikembangin dengan berbagai macam seperti bot contohnya yang akan kita jelaskan nanti ya. Kalau WhatsApp sebetulnya bisa aja, ini bukan no, jadi sebetulnya bisa aja tapi menggunakan pihak ketiganya. Lalu ada yang terakhir, ada update status. Telegram masih belum bisa ya, karena nggak tahu kenapa. Lalu untuk WhatsApp bisa, karena fungsinya WhatsApp memang sebetulnya untuk
benar-benar sosial media dibanding Telegram memang fungsinya untuk pekerjaan gitu kan, untuk ke klien atau apa, karena dengan ciri-ciri keunggulannya itu yaitu dari kirim file, lalu synchronize to cloud-nya, lalu apalagi tadi grup dan channel bisa melebihi dari kapasitas dari WhatsApp ya, bisa banyak dan gede gitu, besar. Lalu selanjutnya Telegram memiliki fitur hashtag yang membuat chat pada grup lebih terstruktur, sementara WhatsApp belum memiliki fitur hashtag. Nah ini nih yang membedakan juga Telegram dan WhatsApp ya. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu yang sedang trending seperti di Twitter, kita juga bisa cek di Telegram dengan mengetik hashtag bla bla bla. Misalnya bla blanya ini kita contohin tag hack ya. Jadi tag hack itu kita ketik hashtag tag hack. Nah ketika enter nanti muncul tuh yang berhubungan dengan tag hack itu apa aja. Sama kayak Instagram sama dan Twitter juga. Nah tapi kan kalau di WhatsApp itu belum bisa ya, karena memang untuk fungsinya untuk bersosial media, cukup bersosial media saja gitu, untuk marketing juga. Lalu yang kedua, WhatsApp tidak memiliki fitur bot seperti Telegram. Bot adalah akun yang dijalani oleh aplikasi. Bot dapat melakukan apa saja seperti broadcast, game, dan berbagai aktivitas. Ini nanti yang akan kita jelaskan. Jadi WhatsApp itu nggak punya fitur bot. Sebetulnya bisa WhatsApp menggunakan bot, tapi menggunakan pihak ketiga dibanding dengan Telegram. Bisa kita buat dari Telegramnya langsung botnya ya. Jadi bot itu adalah akun program yang dijalani oleh aplikasi. Yang ketiga, di WhatsApp kita bisa mengirimkan voice call, nelpon ya. Ini yang menjadi kelebihan WhatsApp dibanding Telegram, karena memang sudah tadi kita jelaskan bahwa masing-masing kedua aplikasi pengirim pesan ini mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai fungsi masing-masing ya. Jadi sedangkan di Telegram itu belum bisa mengirimkan voice call. Mungkin kemungkinan tahun depan bisa gitu ya, kita tunggu aja ya. Telegram kita tunggu apakah ada perkembangan mengenai voice call, terus voice call group, dan apalagi banyak lah yang belum ada di Telegram ya. Yang ada di WhatsApp belum ada di Telegram, yang ada di Telegram belum ada di WhatsApp. Jadi kita tunggu aja apakah memang sengaja atau juga belum aja gitu. Lalu selanjutnya apa itu bot? Bot itu singkatan dari Build, Operate, Transfer gitu. Kalau ejaannya salah kasih tahu saya. Jadi bot itu program komputer yang dijalankan di lingkungan sekitar. Ini mohon maaf, bukan di lingkungan sekitar, sebetulnya di ruang lingkup sesuatu gitu ya, yang khusus dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan otomatis. Nah dari sini sudah tergambar ya. Jadi bot ini fungsinya untuk menyederhanakan seperti layaknya tag live hack. Jadi fungsinya sama untuk menyederhanakan sebuah aktivitas atau segala aktivitas yang ada dengan jelas dan efisien gitu. Jadi bisa all in one, kita mendapatkan banyak informasi di satu aplikasi saja tanpa kita buka aplikasi lainnya. Seperti kalau misalnya kita ingin mentranslate dari bahasa Inggris ke Indonesia, kita tinggal buka bot translate di Telegram. Jadi kalau misalnya kita buka di lainnya di aplikasi ini seperti browser Google Chrome atau yang Bing ya, misalnya Yandex, bisa saja, cuma agak lama. Mending kita langsung aja buka di Telegram menggunakan bot Telegram tersebut. Jadi dari Wikipedia dijelaskan bot adalah aplikasi perangkat lunak yang menjalankan tugas otomatis melalui internet. Biasanya bot melakukan tugas yang sederhana dan berulang jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan seseorang. Nah ini yang kita tadi udah jelasin juga. Jadi bot itu benar-benar
fungsinya untuk memudahkan kita untuk mendapatkan informasi secara cepat ya, secara mudah dan cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita biasanya maksudnya mencari sesuatu yang agak lama, mengerjakan sesuatu yang agak lama, itu kita bisa akali dengan menggunakan fitur bot ini. Salah satu fitur bot yang ada di salah satu salah satu aplikasi pengirim pesan, yaitu di satu-satunya di Telegram gitu. Lanjut, nah kita langsung saja praktik untuk penggunaan bot di Telegram. Apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan bot Telegram gitu? Mungkin Aliza udah disiapin ya catatannya? Iya. Iya. Jadi yang pertama kita pastiin kita sudah memiliki aplikasi Telegram. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita pengen buka web Telegram, kita harus mendaftar terlebih dahulu di mobile-nya, di versi Android-nya atau versi iOS-nya ya. Jadi kita download di aplikasi smartphone masing-masing di Play Store misalnya, lalu daftar, nanti kita verifikasi number. Verifikasi numbernya itu beda juga dengan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp dikirimkan dengan SMS, tapi di Telegram lebih aman dengan telepon yang akan auto konfirmasi, jadi terkonfirmasi secara otomatis ya. Jadi ada telepon masuk langsung masuk gitu. Itu nomornya itu plus berapa gitu, bukan plus 62 ya. Lalu lanjut aja, misalnya kita udah punya aplikasinya, aplikasi Telegram, udah bikin akun, nama dan lain-lain. Jadi yang kedua kita coba dari beberapa contoh bot yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada @colorizrbot. Jadi fungsinya bot ini untuk membuat warna gambar menjadi hitam putih. Jadi gini Za, kalau misalnya Aliza punya gambar ya atau foto gitu ya, foto atau gambar yang berwarna dan ingin dikonversikan atau diganti menjadi gambar yang hitam putih aja gitu. Ini Aliza dengan mudahnya bisa menggunakan bot colorizer bot gitu. Jadi bisa dicatat ya @colorizer bot. Lalu yang kedua ada bot all-in-one. Jadi bot ini hampir semua bot dibikin satu gitu. Jadi all-in-one tuh bot-bot yang ada secara individu dibikin satu rumpun gitu ya. Contohnya ada untuk memperpendek URL, buat QR code, jadi konversikan teks ke suara, dan translate bahasa bisa juga gitu, dan lain-lain ya. Bot ini termasuk layak dikoleksi. Cuma kadang bot ini juga nggak spesifik fungsinya, malah membuat itu kita lupa untuk menggunakannya di saat memerlukannya secara cepat. Beda dengan bot yang individu seperti contoh colorizer bot. Colorizer itu bentuknya sendiri ya, bot individu secara. Jadi nggak nyatu kayak gini. Kalau nyatu gini itu kan kita harus banyak milih gitu, takutnya lupa juga ya. Tapi ini fungsinya lebih bagus ya, kalau function robot ini lebih terstruktur aja gitu, bisa banyak dalam satu bot itu. Lalu lanjut, yang ketiga ada White Translate Bot. Jadi ini salah satu bot individu juga, bot untuk mentranslate atau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa asing lainnya seperti bahasa Asia dan Eropa. Jadi di sini di White Translate Bot tidak ada bahasa Indonesia. Mungkin memang kan kalau Yandex sendiri dari pendirinya siapa ya gitu. Kalau nggak salah di New Zealand ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita cari tahu. Lalu yang keempat kita ada bot untuk download video TikTok tanpa watermark. Ini keren banget sih, karena kan kita tahu download video TikTok itu rata-rata pasti ketika di-download ada watermark TikToknya gitu, untuk supaya nggak kena copyright gitu ya. Nah di sini kita bisa mendownload video TikTok tanpa watermarknya, jadi bersih gitu.
Nah, nanti kita coba, kita praktikkan. Jadi setelah ini penjelasan ini kita langsung praktik. Lalu yang selanjutnya ada bot untuk download video YouTube dengan berbagai macam jenis format. Nah, ini juga lebih penting juga ya, karena kebiasaan kita sekarang kalau misalnya pengen download video YouTube, kita harus buka ytmp3.com atau ytmp4.com ya, untuk mengkonversikan video tersebut ke format yang ingin kita punya gitu. Nah, di sini kita cukup gunakan bot YouTube bot ini dengan cara nanti kita jelasin. Kalau dijelasin sekarang nanti jadi basi. Lalu keenam ada bot game online yang seru dan bisa banyak kita maininnya, multiplayer ya. Ini gamenya pun banyak ini di sini. Game online tuh. Jadi bentuknya masih ada yang 2D ya. 2 dimensi kayak seperti di Nintendo kalau tahu. Dan kita coba praktik juga. Lalu yang ke-7 ada Andy Robot bot untuk belajar bahasa Inggris, grammar, vocab dan lain-lain. Nah, ini cocok banget lah untuk kita yang newbie, untuk saya khususnya yang newbie ingin belajar bahasa Inggris gitu, dari speaking, listening, and pronunciation ya. Lalu yang ke-8 ya? Lengkap. Ya, lumayan cukup lengkap ya. Nanti kita coba di si Andy Robot ini. Lalu yang selanjutnya ke-8 ada, ini sebetulnya udah dijelasin juga ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada @rajin nulis bot. Jadi bot ini berfungsi sebagai kita tuh nulis tanpa menulis, jadi melainkan dengan cara mengetik. Ini udah dijelasin, tapi kalau misalnya nanti kita pengen praktikkan langsung biar lebih tahu ya. Lalu selanjutnya ada Instatool bot untuk download video atau gambar di IG. Nah, kita sama seperti biasanya kan, kalau Raka sendiri biasanya menggunakan Instaview.me atau juga instatooldownloader.co kalau di web ya, di browser. Tapi kalau dengan bot Telegram ini kita hanya menyantumkan linknya saya, jadi saya ngasih tahu caranya. Oke, jadi selanjutnya ada office2pdf_bot. Perlu dicatat ya, kalau misalnya kita ingin menggunakan bot tersebut harus tahu dulu username, yaitu harus sesuai ya. Contohnya penggunaan underscore ini. Jadi kalau misalnya underscore-nya tidak ada, itu jadi nggak bisa menemukan ya, nggak bisa menjalankan botnya tersebut. Jadi harus diperhatikan juga untuk username yang menggunakan tanda-tanda baca seperti underscore ini gitu. Lalu ya. Kalau huruf besarnya? Kalau sebetulnya kalau huruf besar nggak ngaruh ya. Tapi kalau bisa sih lebih bagus itu dicatat juga untuk diperhatikan juga untuk huruf kapitalnya ya. Karena kan memang banyak banget di channel Telegram itu yang hampir sama. Gimana caranya kita bisa ngebedain berbagai macam username yang hampir sama itu gitu. Makanya kita perlu makanya banyak nih yang menggunakan tanda baca seperti underscore ini gitu untuk membedakan aja bedanya. Nanti saya jelasin juga aja untuk membedakan yang mana channel, yang mana juga bot. Jadi ada channel untuk hanya sebatas perkumpulan orang-orang di grup. Jadi channel itu ada channel, ada grup ya di Telegram itu. Nanti kita jelasin. Dan setelahnya ini ada bot untuk chatting secara anonim dan randomized secara random, baik dalam negara maupun negara lainnya. Ini unik sekali nih kalau misalnya Aliza lagi gabut nih, terus pengen chat siapa ya? Nah, mending pakai chat bot ini. Jadi kita bisa kenalan dengan orang-orang luar seperti orang Malaysia, Denmark dan lain-lainnya gitu. Nanti kita coba. Ini unik bener asli. Lalu yang ke-12 ada Teteh Bot. Ini bot layanan informasi yang menghibur menurut Raka ya, menurut saya. Jadi si Teteh Bot ini kayaknya yang bikin
botnya itu orang Bandung, orang Sunda ya, Bandung pasti orang Sunda kan, karena Teteh Bot ini fungsinya sebagai layanan informasi aja, kayak Google itu kan kita bisa nyari gambar menara Apple langsung plek gitu. Nah cuma kalau di bot Teteh Bot ini, kalau misalnya kita dengan menggunakan kata kunci Teteh pengen foto ini, misalnya pengen foto menara Apple, plak kita enter langsung muncul menara Apple gitu. Jadi bedanya di situ sih ya, dari Teteh Bot dan Google berbandingin. Tapi unik dan menarik karena Teteh Bot ini cukup menghibur dengan kata-katanya ya, di fitur-fiturnya. Nanti kita coba juga. Lalu ada yang ke-13, ada TTS Bot. Di sini TTS Bot di sini bukan teka-teki silang ya. Jadi TTS Bot ini berfungsi sebagai mengubah teks menjadi suara ya. Jadi Aliza misalnya pengen mengubah suaranya Aliza, mengubah teksnya yang ditulis atau diketik menjadi suaranya si Google. Biasanya ini pakai konversian ini, suaranya cewek yang dari Google Translate nih biasanya. Nanti kita coba juga. Lalu yang terakhir dari penelusuran Raka ya, ada KBBI 2 bot. Nah di sini KBBI 2 bot itu fungsinya bot sebagai layanan informasi juga, tapi lebih cenderung KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi misalnya kita pengen lagi nulis artikel atau lagi nulis tugas atau juga nulis buku, yang pokoknya yang berhubungan dengan tulisan, tapi kita ragu untuk menulis suatu kata asing atau misalnya kata-kata yang bikin ragu gitu. Misalnya aktivitas ini pakai apa pakai P ya. Nah ini kita bisa cek di KBBI itu bot ini, KBBI 2 bot ini. Jadi untuk mengecek mana yang benar, kata baku atau kata tidak baku gitu ya. Aktivitas atau aktivitas ini pakai F atau pakai V. Menurut Aliza pakai F atau pakai V? F ya. Oke, betul. Nah untuk selanjutnya yang terakhir, untuk mengetahui bot lainnya secara lengkap, teman-teman semua bisa kunjungi link di bawah ini ya. Perlu dicatat juga ini. Jadi teman-teman bisa catat untuk mengetahui banyak bot seabrek-abrek, bot yang sangat berfungsi dan memudahkan untuk kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya pengen apa tadi, translate, tinggal cari di bot koleksi ini. Apa nih, running out time, we are remote limit on your group meeting. Love it. Katanya jadi unlimited ya. Wah. Iya, mantul juga. Oke. Good news ya. Alhamdulillah. Ini emang udah 40 menit ya. Kekerasa ya. Iya emang. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Aliza bisa catat juga ini linknya, https atau juga langsung t.me/s/bot koleksi. Jadi nanti Aliza kalau misalnya udah punya aplikasi Telegramnya bisa dicek. Kalau misalnya sesudah 14 bot ini yang udah diketahui, pengen tahu bot yang lainnya gitu, penasaran ya. Soalnya banyak banget ya, lebih dari ratusan orang-orang bikin bot untuk mempermudah segala aktivitas yang sebetulnya agak lama untuk dilakukan. Dengan bot ini kita lebih mudah dan cepat untuk mengerjakannya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke agenda praktik, jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahwa kalau misalnya teman-teman yang pengen aplikasi yang banyak fitur atau fokus pada pengirim pesan, pasti Telegram jawaban yang paling tepat ya. Jadi teman-teman bisa ngirim file apa saja ke klien atau teman. Untuk pekerjaan bisa ngirim file sebesar up to tadi berapa? 1,5 GB loh. Mantul. Jadi beda dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp cuma berapa ya? Enggak lebih dari 1 GB kalau nggak salah. Jadi lebih, kalau untuk pekerjaan mengirim file yang besar lebih
efektif dan efisien juga menggunakan Telegram ya. Jadi untuk update status itu tidak perlu di Telegram. Ini udah kejawab ya. Kecuali untuk marketing. Kalau marketing Telegram perlu itu tadi, perlu membuat fitur seperti WhatsApp ya. Jadi ngadain fitur status kayak WhatsApp, nanti bisa bikin status. Mungkin Telegram bisa nge-upgrade statusnya jadi kayak Instastory ya, bisa di komen gitu kan, jadi asik gitu. Mungkin ini saran aja, kali aja Telegram nerima masukan dari kita. Karena jadi aplikasi powerful banget ya. iya. Nah, kalau misalnya Liza atau teman-teman pengen aplikasi pengirim pesan untuk keluarga, teman dekat, atau pekerjaan yang menuntut harus bersosial media, WhatsApp adalah pilihan yang tepat ya. Jadi teman-teman bisa update status, video call, dan mengirim video atau gambar. Ini sebetulnya yang membedakan banyak di ininya, video call dan kapasitas untuk berbagi media ya, media foto, file. Itu dari kapasitas yang disebut. Oke,